Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling jauh di Indonesia, Garasi Mobil Semarang bosku. Nah bosku, kali ini kita akan review salah satu pekerjaan kami dari konsumen kami Mbak Mona yang mempercayakan untuk menyarikan mobil bekas berkualitas Toyota Yaris Bakpao S Limited TRD Sportivo, wajib warna putih, plat lokal, kilometer sekitar 100.000. Nah, unit ini sudah kita carikan, sudah kita bereskan PR-PR-nya, karena sekali lagi edukasi ke teman-teman semua ya. Mobil bekas tidak ada yang sempurna, ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya, bosku. Dan juga edukasi ke teman-teman, terkadang mobil baru aja ada malfunction atau recall pabrik. Apalagi mobil bekas, bosku. Dengan segala ketidaksempurnaannya, dengan kekurangan-kekurangannya itu, kami selaku tim Garasi Mobil Semarang menyarikan yang terbaik, membereskan semua PR-PR-nya. Jadi insya Allah siap pakai. Tapi sekali lagi, turunkanlah ekspektasi kalian untuk mobil bekas, karena seperti saya yang sudah detail untuk di dunia mobil bekas ya, dan nanti kita juga perlihatkan videonya ketika kami mengolah mobil ini dari awal sampai akhir. Karena ini mobil melibatkan beberapa divisi kami, dari divisi cat, lecet pemakaian, maklum mobil masih dipemakai, terus service all, general check up, dan finishing salon detailing. Jadi melibatkan 3 divisi kami. Tapi kami hanya manusia biasa ya bosku, karena kami pun sudah detail menyarikan, menginspeksi beberapa mobil. Mungkin di luar sana jasa inspeksi banyak, tapi apa yang membedakan Garasi Mobil Semarang dengan yang lainnya? Ya ini bosku, kita tidak sekedar menyarikan mobil yang sesuai qualified GMS. Setelah itu kita bantu olah. Jadi kita olah apa saja PR-PR di mobil ini, kita bereskan semua. Finishingnya kita lakukan salon detailing. Nah di sini teman-teman bisa melihat bagaimana kualitas dari Garasi Mobil Semarang. Contohnya saat menangani Toyota Yaris Bakpao S Limited TRD Sportivo warna putih. Jadi seperti itu. Nah konsumen kami Mbak Mona ini mempercayakan GMS untuk menyarikan mobil dengan kualitas GMS dan diolah dengan ala seni tangan mobil bekas GMS hingga siap pakai. Finishing kita review. Jadi seperti itu. Nah teman-teman yang ingin pesan mobil bekas di GMS bisa WhatsApp ke nomor yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi channel YouTube Garasi Mobil Semarang bosku. Jadi seperti itu. Nantikan setelah ini video ketika kami mengolah mobil ini dari awal sampai akhir, dan video di akhir nanti kita akan review bagaimana spek mobil bekas kualitas GMS setelah diolah dan dicarikan oleh Garasi Mobil Semarang bosku. Nah sekali lagi teman-teman yang ingin tahu prosedurnya pesan mobil bekas di GMS, cus WhatsApp aja ke nomor yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi channel YouTube Garasi Mobil Semarang bosku. Jadi seperti itu bosku. Ini ada sedikit cerita di mobil ini, karena kita ngecek mobil Toyota Yaris ini, mengecek beberapa unit, tidak mungkin sekali pengecekan langsung deal. Kadang kita harus ngecek 1, 2, 3, 4 mobil agar menemukan yang terbaik sesuai qualified GMS. Makanya itu saya tidak bisa diburu-buru. Kalau teman-teman memang mempercayakan ke GMS, ya udah pasrah, nurut aja. Kita nggak akan menyarikan mobil bekas yang tidak qualified GMS. Karena apa? Saya seneng kalau dapat mobil bagus, saya tampilkan di YouTube saya, ini kualitas mobil bekas saya. Jadi lebih ke seni dan kepuasan saya pribadi juga. Tidak mungkin saya carikan ala kadarnya. Makanya kalau pesan di GMS tidak bisa diburu-buru, sabar agar dapat yang terbaik. Jadi seperti itu bosku. Oke, tonton video ini dari awal sampai akhir bosku. Thank you. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi unit Toyota Yaris S Limited TRD Sportivo ini pesanan konsumen kami Mbak Mona melalui prosedur untuk
Service All General Check Up Divisi Bengkel Mesin Garasi Mobil Semarang. Nah, ini tadi sudah di General Check Up. Apa saja spare part yang perlu peremajaan sudah disiapkan di sini, bosku. Nah, ini Pak Yetno sedang melakukan proses pengurasan oli mesin yang lama. Terus untuk kaki-kaki bagaimana, Dut? Kaki-kaki aman. Ball joint, tie rod, long tie rod semuanya aman ya. Laker aman, disc brake aman. Disc brake-nya aman, kampas rem masih tebel ya. Di sini kita cek dari shock breaker, ball joint, long tie rod, rack end, worm semua dicek, overall aman. Belakang, Dut. Kalau belakang itu paling pengecekannya seperti laker, kampas, disc brake ya. Ini kan sudah modelnya disc brake ya, enggak tromol ya, Dut ya. S limited dia sudah disc brake-nya aman, kampas tebel, laker aman ya, shock breaker juga aman ya. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat kualitas mobil bekas kami. Sebelum kita kasihkan ke konsumen, pastinya kita lakukan general check up dulu. Nah, ini tadi sudah dilakukan gura mesin atau carbon cleaner lewat lubang busi ya. Jadi cairan gura itu dimasukkan lewat 4 lubang busi ini untuk membersihkan kerak yang berada di atas piston. Itu cairan chemical ya. Cairannya itu bening awalnya, terus divakum. Ini pakai alat vakum penyedot ini, hasilnya nih kotorannya nih, bosku. Teman-teman bisa lihat. Nah, fungsinya gura mesin itu untuk satu, biar tarikan lebih enak karena pembakaran bahan bakar lebih sempurna kan. Terus juga efisiensi BBM lebih irit. Jadi seperti itu. Nah, setelah dilakukan pengecekan, businya minta ganti, Lek. Oh, businya cuma dibersihkan. Ini busi 4 biji dibersihkan. Filter AC kotor diganti, filter udara kotor diganti. Oli mesin 4 liter 5W30 PTT. Terus brake cleaner, karburator cleaner untuk membersihkan rem 4 roda. Kalau karburator cleaner ini untuk membersihkan kerak-kerak di throttle ya. Terus ini filter oli. Jadi kalau kita melihat spare part yang kita sediakan, ini paket servis ringan ya. Karena memang mobil terawat. Dari rem 4 roda, kaki-kaki, mesin, semuanya aman. Nggak ada rembes juga di bagian seal packing deksel atau cover timing bawah, nggak ada rembes. Nah, di sini ini Pak Yetno sedang melakukan pengurasan ya, oli ya. Oli yang lama ditap, dikuras, nanti akan diganti oli baru. GMS Salon Detailing mempersembahkan. Oke, bosku. Jadi ada request konsumen ketika kita salon detailing ini, ada request untuk cover jok yang sudah dibungkus di mobil ini minta dilepas ya. Nah, di sini Mas Arif melakukan pelepasan jok, aman ya, Mas? Aman. Masih bagus ya. Nah, ini contohnya yang sudah dilepas nih. Sesuai request konsumen. Nanti ini habis ini di salon ya, Mas ya. Nah, ini kan sebelumnya sudah dilakukan cover atau bungkus sama pemilik mobil sebelumnya. Tapi request konsumen minta tolong untuk kembalikan ke blue true orinya karena konsumen seneng desain dan warna blue true dari original Yaris S Limited ini, bosku. Oke, bosku, jadi untuk joknya Yaris ini udah dibuka covernya, langsung di salon, habis itu dijemur ya. Jadi biar bersih dan wangi. Nah, setelah itu step selanjutnya proses salon detailing di GMS, kita akan melakukan pemolesan 3 step body. Ini obat yang sudah kami tampilkan ya. Seperti biasa, kita step pertama menggunakan Mezirna Heavy Cut Kompon grade 1000. Ini bukan kompon murah ya, dicek aja di online. 1 botol sekitar 350.000. Step kedua, pemolesan menggunakan kompon racikan dari Coating Factory. Nah, ini Coating Factory di Instagram tuh ada, dia jual-jual obat detailing ya. Ini untuk step kedua, kompon ini seharga 150.000 per botol. Nah, untuk step ketiga kita menggunakan Maguire Ultra Polishing Bag. Ini 1 galon ukuran 4 liter sekitar 2.500.000. Kalau eceran itu sekitar 1 botol segini 400 ribuan. Nah, inilah obat-obat premium yang kami gunakan di eksterior.
Terus untuk membantu kinerja di interior, kita menggunakan dua obat ini, anti noda blasting sama D10 multipurpose konsentrat untuk membersihkan noda-noda membandel. Nah, unit Yaris ini kemarin sudah ada lecet pemakaian yang sudah dibereskan oleh tim cat kami. Seperti lecet-lecet body kit, pintu sedikit, udah diberesin. Setelah itu dilakukan pemolesan 3 step. Nah, ini Mas Arif sedang melakukan pemolesan di bagian atap. Jadi proses salon kami detail, dari poles 3 step body, jamur kaca, ruang mesin. Nah, ini yang teman-teman lihat sendiri, kondisi ruang mesin before-nya seperti ini. Nah, ini warna putihnya ngerak ya, sampai udah nguning ya. Karena resikonya kalau warna putih seperti itu. Nah, ini ruang mesin kotor. Nanti bisa dilihat sendiri hasil akhirnya ketika kita review di akhir video ya. Nah, untuk interior detail hingga bagian bagasi, ban serep dilepas, dibersihkan. Nah, kita lakukan cleaning dari door trim, panel-panel interior, dashboard, plafon. Kita lakukan salon detailing. Nah, proses salon detailing ini memakan waktu kurang lebih 12 jam. Kita start dari jam 8 pagi, biasanya selesai menjelang waktu maghrib, baru selesai. Nah, buat teman-teman yang ingin melakukan salon detailing di GMS juga bisa. WhatsApp aja ke nomor yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi channel YouTube Garasi Mobil Semarang. Thank you. 3, 2, 1, and you can see. Oke bosku, jadi tadi teman-teman sudah melihat bagaimana proses kita olah mobil ini jadi cakep lagi, jadi cantik lagi ya bosku. Nah, mohon maaf di video pengolahan mobil ini saat proses pengecatan tidak kita syuting video. Intinya unit mobil setelah dipegang di GMS, kita buat mobil ini secantik mungkin. Jadi dari penampilan eksterior, interior, ruang mesin, kita buat cantik. Nah, makanya kita membuat cantik mobil ini juga memerlukan seni body cat. Karena ada lecet-lecet pemakaian, ya maklum ya. Mobil bekas bosku, ini mobil kita bayar dari pemakai. Dan unit mobil ini pemakaian dari baru asli Purwokerto ya bosku. Ini loh, stikernya masih Purwokerto. Jadi mobil itu lahiran asli plat R dari baru. Ya teman-teman tahu sendiri daerah Purwokerto itu terkenal dengan airnya yang bagus dan kondisi udaranya yang bagus. Karena kan daerah Purwokerto kan daerah dingin. Dan ini menggambarkan bagaimana mobil ini terutama di kolong-kolong itu sangat terawat. Jarang ada karat yang menempel terutama di bagian kolong-kolong. Karena unit mobil ini lahiran R Banyumas Purwokerto. Nah, di sini teman-teman kita lihatkan spek eksterior dari Toyota Yaris ini. Warna putih karena permintaan Mbak Mona wajib Yaris S Limited warna putih. Permintaannya tuh Toyota Yaris Bakpao S Limited. Tapi alhamdulillah setelah kita mengecek beberapa unit, kita mendapatkan malah tipe S Limited TRD Sportivo. Ada beberapa yang membedakan dari TRD Sportivo ya, terutama di bagian body kit. Nah, ini body kit depan model TRD Sportivo. Jadi penampilan yang membedakan di eksterior itu terutamanya di bagian body kit depan, kanan kiri dan belakang ya. Termasuk side kitnya ini juga beda kalau bagian TRD Sportivo ya. Jadi seperti itu. Dan juga ada dilengkapi stiker TRD Sportivo. Jadi Toyota Yaris S Limited tipe TRD Sportivo di tahun itu, ini adalah generasi Yaris yang tipe tertinggi. Entah kenapa, Yaris Bakpao ini cukup laris manis dan diminati banyak orang. Ya, karena mesinnya yang terkenal irit, bodinya juga diciri khaskan, dikenal dengan bakpao ya, karena bentuknya itu seperti bakpao. Dan bagian dalam interiornya, kabin interior itu juga lega, luas, terutama bagasinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang membedakan juga dari tipe Yaris TRD Sportivo itu adalah di bagian bumper belakang dan juga body kit belakang. Nah, inilah yang membedakan tipe Yaris S Limited biasa dengan TRD
Sportivo. Oke, setelah kita membahas penampilan eksteriornya dan kita lihatkan bagaimana mobil ini yang eksteriornya sudah manis. Lanjut kita perlihatkan, kita bacakan kondisi-kondisi mobil ini. Ini mobil asli R dari baru. Pajak panjang, bulan 1 sampai tahun 2025. Nopolnya sudah putih dan nopolnya juga panjang 2028 bosku. Jadi seperti itu. Nah ini unit mobil. Kalau teman-teman ingin tahu pasarannya, unit mobil ini rata-rata di angka 130 sampai 140 juta. Nah ini kemarin kita dapat unit ini di angka 130 jutaan bosku. Jadi seperti itu. Nah ini kita perlihatkan penampilan eksteriornya. Lanjut kita perlihatkan juga di penampilan interior dari mobil ini ya. Ini kilometer mobil, kita lihatkan berapa kilometer real aslinya. Nah di sini teman-teman bisa lihat kilometer 110.000 record service dealer. Nah ciri khasnya dari Toyota Yaris ini adalah kalau kita lihat di bagian speedo, dia itu penampilan speedometernya ada di bagian tengah. Dan yang saya sukai dari mobil ini tuh bener-bener penyimpanannya tuh banyak sekali. Laci penyimpanannya. Pertama di bagian door trim, kita disediakan penyimpanan di bagian bawah door trim pintu nih untuk minum dan naruh barang-barang di sini juga bisa. Terus di bagian penumpang sebelah kiri, kita juga disediakan cup holder di bagian sini. Ya, sudah ada cup holdernya. Atas dan bawah ada lacinya. Jadi benar-benar sangat penyimpanannya itu sangat banyak sekali. Dan di bagian supir kita juga disediakan cup holder dan laci penyimpanan untuk naruh HP lah atau naruh dompet. Di sini juga ada. Dan di bagian depan juga disediakan cup holder. Nah untuk kelengkapan mobil ini kunci ada 2 bosku. Nah ini kunci ada 2 ya. Ini yang kunci serepnya saya taruh di dompet. Terus ini kuncinya ada 2. Nah untuk Yaris S Limited ya, untuk tipe S Limited dan S Limited TRD Sportivo, dia sudah dilengkapi keyless engine start stop button yang tersedia tombolnya di panel dashboard sebelah kanan. Jadi bagian sini tertutup nih. Jadi seperti itu. Untuk aslinya head unit originalnya seperti ini ya bosku. Belum ada Bluetooth, cuman CD, radio. Jadi kalau semisal pingin di custom, pingin diganti, tinggal ganti Android 7 in plus ganti frame. Nah yang saya sukai adalah dia sudah dilengkapi fitur tombol setir untuk mode dan volume, dan pengaturan next before-nya juga sudah lengkap. Double airbag pada supir dan penumpang sebelah kiri juga lengkap. Lanjut di penampilan interiornya. Jadi ini kemarin itu interiornya itu di cover karena permintaan request Mbak Mona untuk kembalikan ke bludru originalnya. Di video sebelumnya ketika tim salon melakukan salon detailing interior, kita juga melakukan pelepasan di bagian interiornya. Nah, yang saya sukai selanjutnya dari Toyota Yaris S Limited ya, terutama tipe S Limited, dia bener-bener interiornya tuh dengan tema full black. Dari plafon, dia plafonnya ini bludru original. Dan jok, konsepnya dia warna merah kombinasi jahitan merah dan hitam ya. Dan di bagian tengah itu dia modelnya seperti serat karbon merah ya, seperti ini bosku. Nah di sini menampilkan benar-benar interiornya sporty. Yang bikin penampilan tidak sporty hanya head unitnya saja, karena head unitnya masih standar. Dan untuk AC dia juga kompor gas ya. Untuk AC dia kompor gas. Matic dia 4 percepatan, model gearbox konvensional. Nah, Toyota itu terkenal dengan Matic-nya buatan Aisin yang cukup bakoh dan perawatannya gampang asalkan rutin ganti oli Matic per 20.000 kilo. Jadi anjuran saya buat teman-teman yang punya mobil Matic, jangan dilakukan flashing. Cukup rutin aja ganti oli Matic per 20.000 kilo, selesai. Jadi seperti itu. Nah, di bagian belakang, ini teman-teman bisa lihat, bagian belakang ini untuk panel power window ada di bagian ini ya bosku, panel power window. Nah, terus untuk door trim pintu
dia juga sudah dilapisi seperti joknya ya. Nah, inilah kesannya yang menimbulkan cukup sporty. Bener-bener tema interiornya full black. Dan untuk penampilan setir, dia setirnya ini sudah retrim original pabrikannya dengan jahitan aksen merah ya. Ini retrim ori, masih original ini, tidak ngendor. Dan kilometer 110.000 itu record asli menggambarkan kondisi mobil ini. Nah, di sini yang saya sukai dari tipe Yaris S Limited ini juga, dia dilengkapi keyless entry di bagian supir, keyless entry ya di bagian belakang ini. Di bagian belakang ini juga ada tombol keyless entry-nya. Dan juga keyless entry-nya ada di bagian, oh tidak, di bagian sebelah sini tidak ada. Jadi keyless entry-nya cuma dilengkapi di bagian supir kanan dan bagasi belakang ya. Nah, ini untuk penyimpanan belakang ini cukup lebar, cukup luas, dan ini rapi. Jadi untuk ban serepnya tuh ada sekat atau rak ya. Dan ini sekat atau raknya itu pembukanya cukup rapi banget. Jadi untuk membukanya tuh, nah teman-teman bisa lihat. Nah, ini kemarin kita lakukan salon, jadi bersih ya penampilan dari ruang penyimpanan bagasinya. Nah, ini dilakukan ada sekatnya, dan sekat ini tuh mengesankan rapi sekali. Dan ada tray bagasi ya, lengkap. Nah, di sini teman-teman bisa lihat spare part servisnya, karena ini mobil di video sebelumnya kita lakukan cuman servis ringan karena owner sebelumnya itu cukup merawat mobil ini dengan baik. Jadi kita cuman lakukan servis ringan, servis ganti oli, cek rem 4 roda, gurah mesin, cek kaki-kaki. Cuman seperti itu aja. Terus selanjutnya juga mengganti filter AC ini. Jadi seperti itu. Nah, sebelum lanjut kita bahas tulangan-tulangan, lanjut kita akan membahas di bagian tulangan belakang. Nah, di sini teman-teman kita lihat kan kondisi baut bagasi yang tidak pernah kena kunci ya, masih aman, tidak ada bekas laka. Nah, di sini kita perlihatkan juga bodi-bodi samping belakang ini, lambung belakang kanan ya aman ya, tidak ada bekas nabrak. Karena kalau bekas nabrak pasti kelihatan titik-titik kelingan pabrikan seperti ini, tidak akan kelihatan. Termasuk kita buka bagian pelipit belakang ini, pelipit tulangan belakang ini. Karena kalau semisal ini mobil kena ya, pertama tuh pasti kan nyondol ini di bagian sini. Nah, di sini pasti akan ngelipet atau bekas las atau kentengan, tapi di sini teman-teman bisa lihat benar-benar masih bagus. Ya. Nah, di sini kan aku juga memperlihatkan kondisi mobil bekas di GMS, tak review seperti ini biar teman-teman tahu qualified mobil bekas di GMS. Termasuk nih bagasi, sealernya ini juga masih original. Ya, sealer bagasinya ini masih original pabrikan. Teman-teman bisa lihat sendiri. Tak review lengkap seperti ini. Kaca juga masih ori Toyota. Kaca belakang. Nah, untuk kaca belakang ini dia sudah defogger atau anti kabut. Sudah defogger ya. Nah, untuk tipe Yaris S TRD itu juga spoilernya beda ya. Spoilernya khusus nih. Hanya tersedia di tipe TRD Sportivo. TRD Sportivo. Oke, selanjutnya kita review juga bagian tulangan-tulangan samping. Nah, di sini tak pertontonkan bagaimana kondisi tulangan-tulangan samping. Sealer pintunya masih original. Ya. Jadi kita itu walaupun tidak bisa buat video perburuan mobil, tapi minimal setelah kita dapat mobil, kita olah, kita buat video, dan kita review. Kalau memang mobil itu cacat atau kondisi tidak baik, tidak mungkin saya berani nge-review sedetail ini, bosku. Lanjut di bagian depan ini, seperti baut kap mesin, belum pernah bukaan, sealernya ini masih ori, ya, masih kaleng. Stiker-stiker pabrikan, tok Toyota ini lengkap ya, masih original pabrikan, bosku. Teman-teman bisa lihat. Terus headlamp ini belum pernah bukaan ya, bener-bener masih utuh, belum pernah dibuka ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi kondisi headlamp yang kempling ini, yang kinclong ini kondisi real asli, tanpa dibuat-buat, cuman dilakukan pemolesan aja, bosku.
Jadi karena memang headlamp ini belum pernah bongkaran. Lanjut di bagian ruang mesin, dengan terkenalnya dia basicnya bawaannya tuh mesinnya seperti Vios ya, 1NZ VVTi irit. Spare part juga melimpah, murah, meriah. Nah ini mobil ini, mesin 1NZ ini perawatannya jangan sampai telat ganti oli, karena kalau telat ganti oli ngerak. Karena banyak sekali mobil Yaris Vios itu kekurangannya ngerak di bagian mesin ya, karena penggantian oli suka telat. Jadi saran saya buat teman-teman yang pemilik Yaris Vios dengan mesin 1NZ, lakukanlah servis ganti oli per 5.000 kilo, dan kalau bisa menggunakan oli yang bagus seperti PTT, Shell. Nyuwun sewu, kalau oli Toyota itu TMO olinya murah ya, jadi gampang ngerak bosku. Seperti itu. Nah di sini kita perlihatkan kondisi ruang mesin yang sudah kita lakukan cleaning salon. Lanjut ke tulangan depan. Nah ini Yaris ini, tulangan depan ini Avron bullhead, bagian depan sini nih ya. Ini kalau pernah kena bekas nabrak langsung kelihatan. Karena apa? Kalau kita lihat dari samping, mobil ini kalau nabrak bres, langsung Avron bullhead kena. Nah di sini tak lihatkan kondisi Avron bullhead utuh semua ya, tidak ada bekas ciuman mantan. Terus sasis cross member bawah tak lihatkan di video, semoga kelihatan. Jadi di sini teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kualitas mobil bekas di garasi mobil Semarang. Kita tidak sekedar nyarikan mobil bekas hanya berdasarkan keuntungan semata, karena memang saya mencari passion dan kualitas ya. Kalau dapat mobil bagus, kita pamerkan di YouTube seperti ini kayak puas sekali. Kaca depan juga masih ori Toyota bosku. Jadi seperti itu review sedikit kondisi mobil ini. Cuman ini ada satu PR lagi yang nanti minta diberesin sama owner, karena waktu saya yang sudah padat dan tim saya juga pekerjaannya banyak, cuman tinggal ganti ban doang. Kalau ban belakang itu masih layak pakai, tinggal ganti ban depan aja. Ini ban depan ini kondisi sekitar 70%. Kalau ganti ban doang kan pemilik mobil bisa sendiri bawa ke toko ban ya. Yang penting kan yang urgent-urgent dari divisi bengkel mesin, divisi bengkel cat, dan divisi salon detailing GMS sudah kita bantu bereskan. Oke bosku, jadi seperti itu review singkat kita tentang Yaris Bakpao ya. Dan juga saya juga menampilkan sedikit review apa kelebihan-kelebihan dari mobil ini. Pertama, irit. Kedua, harga stabil. Ketiga, spare part melimpah. Terus yang keempat, penampilan manis. Walaupun mobil dengan usia lebih dari 10 tahun ya, penampilan masih manis. Golongan city car yang cukup empuk dan nyaman. Jadi seperti itu. Nah ini bisa jadi salah satu pilihan alternatif teman-teman semua, dengan harga sekitar 130 sampai 140 juta untuk tipe Yaris S Limited TRD Sportivo ya. Karena memang ini adalah mobil city car yang sangat dicari orang. Oke bosku, jadi seperti itu aja. Thank you ya sudah mengikuti Garasi Mobil Semarang dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon, biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.